Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa naf'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Jadi yang terakhir apa? Fala yakhluqu ala kathrati tardad wa taghayyuril ahyan. Jadi Al-Quran ini tidak pernah lusuh. La yakhluq. Yakhluqnya yabla. Yakhluqu artinya lecek ya. Lecek kerana jadi Al-Quran tidak akan lecek terhadap banyak diulang-ulang. Artinya tidak bosan. Al-Quran semakin diulang semakin lezat. Beda halnya kalau bacaan yang lain sekali dua kali diulang enak. 10 kali sudah malas. Artinya yang kita anggap ini sesuatu yang sudah enggak enak lagi. Beda halnya Al-Quran. Wa taghayyuril ahyan, ini sudah tadi. Wa yassarahu lidzikri hatta istadhharahu sigharul wildan, dan Allah memudahkan Al-Quran untuk diingat sehingga istadhhar artinya ngapal luar kepala, sampai di istidhar artinya dihafal di luar kepala akan Quran oleh sigharul wildan, oleh yang kecil-kecil dari anak kecil. Khairin, siran termasuk siran la yakul ghaira laban, masih kecil-kecil. Yusuf masih kecil, badan dong besar, tapi walaupun nggak paham bahasa Arab sama sekali sanggup dihafal. Itu buktinya bahwa Al-Quran ini adalah yang sangat mudah diingat. Kemudian kata beliau, wa dhamina hifdhahu min tatarruqit taghyir ilaihi wal hadathan. Dhaminat yang menjamin. Allah menjamin untuk menjaga Al-Quran. Wa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa dhamina hifdhahu, dan menjamin Allah akan hifdz di sini artinya menjaga. Allah menjamin untuk menjaga Al-Quran min tatarruqit taghyir ilaih. Allah jaga dari terjadi perubahan kepada Al-Quran. Nggak mungkin Al-Quran diubah-ubah. Wal hadatsan. Al-hadatsan ini pembaruan artinya. Hadis. Jadi Al-Quran tidak akan pernah terjadi perubahan dan tidak akan pernah terjadi pembaruan. Kalau Injil tidak, ada Injil Orde Lama, ada Injil Orde Baru. Injil. Tapi Al-Quran tidak. Al-Quran sampai hari kiamat, yang antum hafal sekarang, nanti yang 1000 tahun depan, selama itu belum kiamat, masih lafaz yang sama yang antum hafal. Wala wa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami sesungguh kami yang menurunkan Al-Quran dan kami menjaga Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Wal hadatsan, pembaruan. Kata Allah Subhanahu wa taala, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Wal hadatsan, Allah menjaga Al-Quran, Allah menjamin untuk jaga Al-Quran dari tatarruq yang terjadi, dari terjadi perubahan pada Al-Quran. Wal hadatsan, dan terjadi pembaruan. Enggak ada pembaruan pada Al-Quran. Yang dibaca sama Rasul dulu sampai sekarang masih itu yang kita baca. Jangankan terjadi pembaruan di lafaz, misalkan syai'in dibaca syai'un, ataupun ini bentuk makhraj huruf saja tidak boleh beda. Paham? Kalau Rasul mengucapkan bo, maka sampai sekarang yang diucapkan harus bo, tidak boleh berubah. Makanya salah satu, seperti yang saya pernah sebutkan, salah satu tujuan antum belajar tajwid, membaca Al-Quran yang benar, tujuan untuk apa? Untuk supaya antum berusaha untuk menjadikan lidah antum dalam membaca Al-Quran seperti lidah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua jadi Al-Quran seperti itu. Al-Quran dari mulai diucapkan sama Rasul, walau dha, diucap sama Rasul, walau dhalin. Ada apa? Di nun ujung ada namanya gunnah kecil itu. Dhalin. Itu diucapkan sama Rasul dulu. Setelah berapa? Setelah
1400 tahun kita masih mengucapkan yang sama. Waladdallin. Hal yang kecil seperti itu. Sedangkan tempat lain lagi mana? Yang walad, istitalah yang diucapkan Rasul. Walad, ini itu yang diucapkan sama Rasul semenjak 1400 tahun dan sampai sekarang itu masih kita ucapkan. Itulah Allah membuktikan bahwa Al-Quran ini tidak akan pernah terjadi perubahan dan tidak akan pernah terjadi pembaruan. Paham Ran? Allah jaga. Kata Allah, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Kemudian wa huwa mahfuzun bihamdillah wa fadlih makhtalafal malawan. Dan Al-Quran dhamir dan dia Al-Quran ya. Dan ia Al-Quran mahfuz, terjaga dengan puji Allah, wa fadlih dengan karunia Allah, makhtalafal malawan, selama berganti-ganti al-malawan. Malawannya lail wan nahar. Lail wan nahar. Selama berubah-ubah bergantian siang dan malam, maka saat itu Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Al-Quran dijaga sama Allah selama-lama sampai hari kiamat. Dijaga bukan sekedar jaga lafaznya, tidak. Bukan sekedar tulisannya dijaga, tidak. Sampai hal yang kecil seperti tadi. Hal rakhawah, kemudian apa lagi? Istitalah, kemudian gunnah kecil. Sampai hal yang kecil seperti itu dijaga sama Allah sampai hari kiamat. Paham? Itulah Al-Quran. ووفق للاعتناء بعلومه من اصطفاه من أهل الحذق والإتقان. Dan Allah memberi taufik lil-i'tina, untuk memperhatikan. I'tina artinya i'tani bi fulan. Kalau bahasa Arab itu i'tani bi fulan, artinya tolong perhatikan si fulan. Jangan kita punya anak mengasih ke ustaz, ya ustaz i'tani bi waladi hadha, i'tani bi waladi hadha, tolong perhatikan anakku ini. Al-i'tina artinya memperhatikan, menjaga. Wa waffaqa lil-i'tina, dan Allah memberi taufik untuk memperhatikan bi'ulumihi, dengan seluruh ilmu Al-Quran. Man istafa, memberi taufik akan man ini artinya orang. Akan orang-orang yang Allah pilih min ahlil hidqi wal itqan. Dari ahlil hidq, hidq ini cerdas, hidq. Hadiq, itu punya anak dan namakan Muhammad Hadiq. Hadiq ini cerdas. Wal itqan, itqan ini artinya mendalami. Itqan mendalami, hampir sama itqan wal hidq. Itqan artinya mendalami. Jadi Allah memberi taufik ke orang-orang pilihan dalam mempelajari ilmu Al-Quran. Artinya orang yang sudah mau mempelajari Al-Quran dari semua ilmu Al-Quran, baik itu tafsirnya, pokoknya semua ilmu yang menyangkut Al-Quran. Tafsir, nahu masih membicarakan Al-Quran, saraf membicarakan Al-Quran, termasuk fikih masih mempelajari Al-Quran. Semua ilmu yang mempelajari yang tujuannya untuk sebagai menghadam Al-Quran, maka orang yang mempelajari itu ilmu bagian dari masnis tafah, itu orang pilihan. Jadi kalau ada pertanyaan siapa orang pilihan, yang presiden, bukan. Orang pilihan adalah orang-orang yang sudah mendapatkan taufik dari Allah untuk memperhatikan ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran banyak, nahu ilmu Al-Quran, badi' ilmu Al-Quran, bayan ilmu Al-Quran. Semua ilmu yang bertujuan untuk menghadam Al-Quran, untuk membantu memahami Al-Quran, untuk membantu membaca Al-Quran yang benar. Itu semua ulum Al-Quran, termasuk tajwid yang pernah kita pelajari, ilmu qiraat. Semua ilmu yang menyangkut Al-Quran, orang-orang yang dapat taufik untuk mempelajari itu ilmu sama dengan dia itu sudah menjadi manusia pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Paham kan? Wa waffaqa lil-i'tina' bi'ulumihi, dan Allah memberi taufik untuk memperhatikan dengan ilmu Al-Quran, man istafa, akan orang-orang yang dipilih akannya.
orang-orang yang dipilih oleh Allah min ahli al-hidzik wal itqan, dari orang-orang yang ahli hidzik, yang orang yang cerdas, wal itqan dan mudah. Kemudian fajama'u fiha min kulli fannin ma tansharih lahu sudur ahli al-iqan. Kemudian mereka mengumpulkan, nah ini orang-orang pilihan tadi sudah mendalami ilmu Al-Quran, tafsirnya, tajwidnya, sarafnya, nahwunya semua. Fajama'u fiha, kemudian mereka mengumpulkan fiha pada ilmu Al-Quran, min kulli fannin, dari setiap fan, dari setiap ilmu, ma tansharih lahu sudur ahli al-iqan, mengumpulkan apa saja, apa-apa tansyarih ini senang, tenang, tansyarih. Faman yahdillahu faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Yashrah artinya membuka hati. Nah, yashrah. Rabbi shrah li sadri, bukalah hatiku. Alam nashrah laka sadrah. Tansyarih, barang apa saja yang terbuka baginya oleh hati-hati ahli al-iqan, ahli yang memiliki keyakinan, iqan keyakinan, iman dari iqan, ahli al-iman. Jadi orang tadi yang memperhatikan ilmu Al-Quran, orang-orang pilihan tadi, kemudian mereka mengumpulkan dalam semua ilmu Al-Quran, dari setiap ilmu apa saja yang terbuka ataupun yang menenangkan hati orang-orang yang beriman ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam setiap ilmu itu punya kitab. Fajama'u man tasyarih, ini maksudnya mereka mengumpulkan dalam setiap ilmu Al-Quran, mengumpulkan materi-materi sehingga jadi kitab. Makanya kalau kita lihat dalam ilmu ma'ani punya kitab banyak, ilmu saraf punya kitab banyak, kemudian ilmu nahu kitab dikarang, oh masya Allah. Ilmu tajwid, oh puluhan, mungkin ratusan kitab yang dikarang. Ilmu qiraat apalagi. Semua ilmu yang menghadam Al-Quran, akhirnya ulama yang tadi mengarang kitab. Enggak ada satupun ilmu Al-Quran kecuali di situ pasti ada karangan ulama, ada karangan kitab ulama yang membuat hati orang beriman nyaman, tenang. Dan antum juga berharap nanti. Saya berharap ke antum semua punya tulisan, walaupun tulisan kecil. Misalkan Harwali selagi nggak ada kerjaan, tulis ilmu tajwid yang sudah dipelajari. Misalkan antum punya nggak ada kesibukan, tulis. Misalkan bab makharijul huruf. Huruf ini keluar dari sini, kesalahan huruf ini, huruf ini keluar dari sini, salah. Memang sekarang ketika antum tulis dianggap apaan itu tulisan remeh-temeh, nggak bermanfaat. Tapi suatu saat di mana saat itu orang yang sudah nggak paham lagi tajwid, maka buku antum itu sangat bermanfaat. Ini kitab yang kita baca ini belum tentu di zaman Imam Nawawi dibaca. Belum tentu. Bisa jadi di zaman beliau masih banyak kitab ulama yang lain yang lebih besar dari Imam Nawawi yang dibaca saat itu. Kitab ini, kitab Imam Nawawi, kitab ulama muda lah istilahnya. Beliau meninggal di umur 45 tahun. Artinya kitab ulama muda lah. Biasanya kitab ulama muda nggak dianggap. Apaan sih anak kecil? Ini karangan anak kecil. Tapi belum tentu setelah beliau meninggal, setelah berapa abad, beliau lahir, hidup di abad ke-6. Abad ke-6 Hijriah. Berarti sekarang di abad 14 Hijriah. Berapa tahun sudah? 8 abad. Berapa tahun 8 abad? 800 tahun. Baca kitab beliau. Mari tulis. Misalkan untuk pelajari hari ini bab ghunnah, maratibul ghunnah, tulis. Ini martabat derajat ghunnah. Yang pertama akmal, yang kedua ini, yang ketiga ini, yang keempat ini. Anda tulis. Mungkin saat sekarang belum bermanfaat, belum ada yang pakai, belum ada yang baca, belum tentu 10 tahun, 20 tahun ke depan itu karangan antum nggak ada yang baca. Ini seperti kitab beliau, belum tentu ketika beliau hidup ini kitab dibaca, dipelajari, tidak. Tapi setelah 6 abad, setelah 100 tahun, ini kitab dibaca. Paham? Inilah tugas ulama. Tugas ulama yang orang-orang pilihan
yang tadi, yaitu mengumpulkan seluruh materi dalam ilmu Al-Quran yang membuat ahli iman, orang beriman merasa nyaman, hatinya terbuka. Kawan, semoga saya dan antum semua tergolong orang-orang yang dapat taufik seperti tadi, dapat taufik untuk mengumpulkan, untuk memperhatikan ulum Al-Quran, tajwid, qiraat. Apa yang kita mampu. Misalkan kita mampu di bidang tajwid, tulis bagian bidang tajwid. Antum mampu dalam bidang qiraat, tulis. Enggak harus kitab 10 jilid, ya. Cukup 10 lembar. Kalau ulama dulu namanya mukhtasar ataupun namanya khulasah. Ada sebagian ulama menamakan bukan kertas. Ada istilah namanya khulasah, kurrasah. Kurrasah. Kalau dia hafal di pesantren modern, kurrasatun buku. Kurrasatun buku. Kurrasah artinya kitab kecil, buku kecil. Tulisan buku kecil. Biasanya kalau orang-orang Arab itu yang ulama ada buku kecil, notebook. Buku kecil. Itu namanya kurrasah. Paham? Ahmaduhu ala dhalika wa ghairihi min ni'amihi allati la tuhsa. Saya puji Allah atas demikian itu semua. Yang semua sebutkan tadi, Allah menjaga Al-Quran. Kita puji Allah, saya puji Allah ala dhalika wa ghairihi, atas yang demikian yang telah lewat, wa ghairihi dan selain itu, min ni'amihi dari seluruh nikmat Allah, allati yang la tuhsa. La tuhsa artinya tidak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tuhsu artinya tidak pernah kita halau, tidak pernah bisa dihitung, tidak pernah bisa dijangkau. Tuhsu. Allati la tuhsa, nikmat yang banyak yang sehingga tidak bisa dijangkau saking banyaknya. Khususan terutama ala ni'matil iman, terhadap nikmat iman. Alhamdulillah kita semua lahir dari rahim orang Muslim. Coba kalau misalkan nanti lahir dari perut orang Cina, mungkin masuk Islam? Nggak mungkin, mustahil masuk Islam. Orang Cina itu paling sulit masuk Islam. Kenapa? Kalau dia masuk Islam, dikucilkan dari keluarga, dicoret dari kakak. Semua kalau dia walau kaya berapapun, semua buku rekeningnya dibukukan. Buku rekening dia kembali ke nol. Kembali ke nol. Makanya sulit mereka, walaupun saya yakin mereka Islam ini agama yang benar, Islam ini Masya Allah, tapi nggak mau beriman. Kenapa? Takut. Coba kalau kita anti lahir di perut mereka dan kejadian seperti itu. Coba bayangin kemana di akhirat. Kemana tempatnya akhirat. Apalagi antum yakin setelah bergaul dengan muslimin misalkan. Banyak Cina-Cina di sini yakin orang Islam ini bagus, orang Islam ini kalau taat ke agama Masya Allah bagus. Islam ini mengajar kelembutan, mengajar kedamaian, dan Islam ini memang agama satu-satunya yang benar, yang sesuai dengan akal, yang sesuai dengan mantik. Tapi mereka nggak mau beriman, takut. Coba kalau kita lahir di perut mereka. Alhamdulillah kita semua lahir dari perut dari rahim orang Muslim. Alhamdulillah. Itu mereka kalau pengen masuk Islam, artinya kembali ke nol. Coba kalau antum misalkan sudah gede seperti antum sudah umur 20 tahun, umur 25 tahun, antum bisnis sudah jutaan, miliaran. Kemudian tiba-tiba antum yakin ke agama Islam, pengen masuk Islam terkendala seperti tadi, gimana? Antum yakin Islam benar, pengen masuk Islam tapi terkendala, semua diblokir, kembali ke nol, dicoret dari keluarga, nggak boleh pulang ke rumah, nggak boleh kemana-mana lagi, nggak boleh ketemu orang tua, nggak boleh ketemu adik, ketemu kakak, nggak boleh ketemu orang tua, semua kamu dikucilkan, dikeluarkan dari keluarga. Apa yang kamu lakukan? Makanya nggak mudah. Alhamdulillah kita semua lahir dari perut muslimin yang ketika mengamalkan salat, melakukan salat, melakukan puasa, artinya yang orang sampai ngedukung. Ada salah satu
perempuan di Eropa itu pernah ketemu Syekh Ramadan. Kisah Syekh Ramadan Al-Buti. Ini perempuan pakai pakaian ya Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik, pakai pakaian ketat, serba ketat, semua kelihatan. Kayak orang yang perempuan Eropa ya, umumnya. Dia datang nemu Syekh nangis, minta doa kepada beliau supaya dia terbebas dari belenggu itu keluarga besarnya. Karena keluarga besarnya semua kufar, semua benci ke Islam. Cuma dia satu yang muslim. Akhirnya dia dengan pakaian seperti itu bukan tidak menerima Islam, tapi untuk dia Islam sirran istilahnya, Islam secara sembunyi-sembunyi. Dia mengamalkan salat giliran nggak ada yang lihat tengah malam. Kalau pengen salat zuhur harus keluar jauh dari rumah, nyari tempat di kantor atau di mana, nyari masjid yang jauh, pura-pura ke tempat lain. Akhirnya pakai pakaian seperti ini supaya nggak ketahuan kalau dia muslim. Kalau pengen salat isya harus tengah malam baru pakai mukena yang benar. Itu perjuangan orang lain ketika masuk Islam. Karena dia nangis seperti itu, memohon supaya ada kala keluarganya masuk Islam ataupun dia terbebas dari belenggu keluarga besar dia, supaya bebas dia melakukan ibadat, bebas melakukan pakaian Islami. Yang sekarang dia dikekang semua keluarga, nggak boleh, takut. Apalagi perempuan, kalau laki mungkin lah lari sudah selesai sudah. Laki, kalau perempuan mau kemana? Alhamdulillah kita lahir dari rahim orang Islam. Alhamdulillah wa ashaluhul minna alai, dan saya meminta ke Allah, ke Allah dia. Dan saya meminta kepada Allah al-minnata alai. Al-minnah artinya memberi nikmat, al-minnah. Memberi nikmat kepadaku. Jadi beliau memohon ke Allah untuk mendapatkan nikmat. Semoga Allah memberikan nikmat kepada beliau. Wa ala jami'i ahbabi. Ini semoga kita termasuk dalam ini. Dan semoga Allah juga memberikan nikmat yang pertama kepada beliau, wa ala jami' ahbabi, dan kepada seluruh ahbabi. Ahbab jamak habib. Habib ahbab. Orang yang dicintai beliau, dan kepada seluruh yang aku cintai, wa ala sairil muslimin birridwan, dan kepada seluruh muslimin birridwan, disertai dengan ridha. Ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemberian disertai dengan ridha. Karena kalau pemberian doang tanpa ridha namanya istidraj. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Nah, ini orang kalau sudah terlalu banyak maksiat, dibuka pintu sama Allah, dibuka pintu rezeki seluas-luas mungkin. Hatta falamma nasu ma dzukiru bih, ketika dia melupakan apa yang peringatan dia, semua nasihat nggak mau dengar, dibiarin sama Allah, dibiarkan dan diberikan sebanyak mungkin. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai', maka semua pintu dibuka dia, bisnisnya lancar, anaknya lahir terus, istrinya cantik terus, semua pintu dibuka sama Allah. Apakah itu pemberian ridha? Bukan. Hatta idza farihu bima utu, sampai giliran mereka lagi senang-senang dengan apa yang diberikan Allah, bisnisnya lancar terus, senang, akhadnahum baghtah, baru diambil seketika sama Allah. Itu cara Allah merusak seseorang. Mari antum lihat. Itu contoh mana dia sekarang. Bagaimana zalimnya dia, semua dimudahkan. Bisnis judi online semua dimudahkan dia. Semua dimudahkan. Dia udah tinggi, mau naik, orang paling cepat naik pangkat di kepolisian. Tiba-tiba dia udah pangkat berapa bintang. Karena pintar dia, pintar nipu, pintar sini, pintar nipu sini, nipu sana, nipu sini. Pintar nyari uang, judi online, semua perjudian, kemudian semua apa namanya yang untuk seks bebas itu semua di bawah tanda tangan dia. Diangkat sama Allah. Hatta idza farihu,
Fatahna abwaaba kulli syai. Semua dibuka sama Allah. Bisnisnya lancar semua. Tapi hatta idza farihu bima utu, giliran mereka lagi senangnya sudah sangat tinggi, lagi senang, baru akhadnahum baghtah. Fa idza hum mublisun. Baru saja enggak jalan. Paham? Itulah cara Allah. Makanya kita mohon ke Allah, kalau mohon rezeki dari Allah tambah yang ujung-ujung yang sering bi khairin wa lutfin wa afiyah, fi khairin wa lutfin wa afiyah. Atau beliau di sini mintanya wa as'alhul minna alayya wa ala abni ahbabi wa ala sa'iril muslimin birridwan. Beliau minta pemberian dari Allah, minta rezeki, minta apapun pemberian dari Allah, tapi disertai dengan ridha. Karena pemberian yang tidak disertai dengan ridha itu namanya istidraj, yang suatu saat pasti Allah jatuhkan seketika. Paham? Karena jatuh semakin tinggi semakin sakit. Nah, kalau jatuh masih 1 meter, jatuh. Misalkan antum cuman baru jadi Pak RT, jatuh air, ya? Sekarang jadi RT. Jadi kalau sudah diangkat, lurah lewat, camat lewat, kemudian bupati lewat, kemudian gubernur lewat, presiden, masya Allah. Kalau jatuh tiba-tiba hari presiden, gimana? Lebih sakit atau tidak? Lebih sakit. Nah itulah, semakin tinggi maka ketika jatuh semakin sakit. Langsung. Solusinya apa? Jangan tinggi, biar nggak jatuh. Paham? Wa birridwan, makanya harus jadi boleh wa as'aluhul minna alai, dan saya memohon ke Allah untuk dapat pemberian kepadaku dan kepada seluruh yang aku cintai dan kepada seluruh muslimin, tapi birridwan disertai dengan ar-ridha, disertai dengan ridha. Baru pemberian yang benar dari Allah yang adalah pemberian yang disertai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Besok kita lanjutkan wa asyhadu an la ilaha illallah.